Standar manajemen risiko merupakan sebuah kombinasi dari sebuah deskripsi proses manajemen risiko yang juga mencakup framework yang digunakan di dalamnya. Ada banyak standar yang diterapkan dalam proses manajemen risiko. Salah satunya adalah ISO 31000. International Standard Organization pada tahun 2009 merilis standar baru, yaitu ISO 31000 yang bersihkan tentang prinsip dan petunjuk dalam manajemen risiko. Dengan berbagai analisis dan review yang telah dilakukan, hingga tahun 2018 ISO merilis pembaharuan dari ISO 31000, yang mana pembaharuan ini berisikan tentang evolusi market dan tantangan baru yang ada pada lingkup bisnis dan organisasi, berupa panduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen, yaitu kerangka kerja atau framework, prinsip, dan juga proses. Selanjutnya adalah benefit dan keunggulan ISO 31000. ISO 31000 ini mempunyai banyak sekali manfaat seperti membantu meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola organisasi dan kinerja organisasi. Membantu melakukan manajemen risiko, yakni mengidentifikasi dan melakukan mitigasi serta mengembangkan kesadaran karyawan dan stakeholder akan pentingnya pengelolaan risiko. Keunggulan ISO 31000 dibandingkan dengan standar lainnya adalah ISO secara jelas menyebutkan 8 prinsip yang harus dipenuhi untuk memastikan manajemen risiko berjalan secara efektif. Serta ISO mengartikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap tujuan organisasi, sehingga tidak hanya memberi penekanan pada pengaruh negatif atau downside risk, tetapi juga pengaruh positif atau upside risk. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ISO 31000. Yang pertama adalah integrated, artinya manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi yang tidak terpisahkan. Yang kedua adalah structured and comprehensive, artinya manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga adalah customized, artinya kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuan. Yang keempat adalah inklusif, artinya keterlibatan stakeholders yang tepat dan waktu yang tepat akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Yang kelima adalah dynamic, artinya manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan merespon perubahan risiko secara tepat dan waktu yang tepat. Yang keenam adalah based on reliable information, artinya seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi yang tepat waktu, jelas dan tersedia dari sebelumnya, saat ini, dan untuk masa depan. Yang ketujuh adalah human and culture factor, artinya perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi dan saling berkaitan di setiap tingkatan manajemen risiko. Yang kedelapan, continual improvement, meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko dengan siklus berkesinambungan. Framework ISO 31000 memiliki 6 komponen, yang mana leadership dan komitmen menjadi pusat dari framework itu sendiri, dan bagian-bagian pendukung yang lain ada integration, design, implementation, evaluation, dan improvement. Adapun tujuan dari framework ini sendiri adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan proses manajemen risiko yang ada dalam fungsi dan aktivitas organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen, yang mengacu pada para top manajemen dan badan pengawas yang harus memastikan bahwa proses manajemen risiko organisasinya terintegrasi ke dalam semua kegiatan dan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen mereka dengan cara menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen dalam framework itu sendiri, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang sesuai dalam organisasi. Selanjutnya adalah integrasi, yang mana sebuah organisasi harus mampu mengintegrasikan seluruh proses manajemen seperti tujuan organisasi, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, serta operasi ke dalam sebuah organisasi. Yang organisasi tentu juga harus memiliki sebuah desain, yang mana desain yang baik adalah desain yang memiliki proses memahami organisasi dan konteksnya, dapat mengartikulasikan komitmen dalam proses manajemen risiko itu sendiri, mampu menetapkan peran organisasi, wewenang, tanggung jawab, serta akuntabilitas, pengalokasian sumber daya, dan juga mampu membangun komunikasi dan koordinasi. Yang keempat adalah implementasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menerapkan framework yang dapat mengembangkan rencana, waktu, dan resource yang tepat, serta dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan dan memodifikasi proses pengambilan keputusan, serta memastikan pengelolaan risiko ini dapat dipahami dan dipraktikkan secara jelas. Komponen selanjutnya adalah evaluasi.
yang mana sebuah organisasi harus mengukur kinerja dari framework organisasi secara berkala terhadap tujuan, rencana, implementasi, indikator, serta perilaku yang diharapkan apakah telah sesuai untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Yang terakhir adalah improvement. Kendala-kendala yang dihadapi pada setiap komponen framework dapat diperbaiki dan dilakukan sebuah pembaharuan, guna proses manajemen risiko yang dilakukan tetap sesuai dan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 merupakan suatu proses yang bersifat iteratif, di mana proses ini harus menjadi bagian yang integral dalam proses pengambilan keputusan serta manajemen organisasi. Selain itu, manajemen risiko juga harus diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Dalam standar ISO 31000/2018, manajemen risiko dapat dibagi dalam beberapa proses. Yang pertama adalah penentuan skop, kriteria, dan juga konteks dari risiko tersebut. Selanjutnya adalah proses risk assessment, di mana dalam proses ini akan terdapat proses risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Selanjutnya adalah proses risk treatment. Selain tiga proses tersebut, dalam ISO 31000/2018 juga terdapat proses communication and consultation, monitoring dan review, serta recording dan juga reporting. Proses selanjutnya adalah penentuan skop, konteks, dan kriteria dari suatu risiko, di mana proses ini bertujuan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, sehingga dapat dilakukan penilaian dan penanganan risiko yang tepat. Proses ini melibatkan pendefinisian ruang lingkup, proses manajemen risiko, dan konteks internal dan eksternal organisasi. Tahapan selanjutnya adalah risk assessment, di mana risk assessment merupakan keseluruhan proses yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu risiko, di mana di dalamnya melibatkan proses risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Proses pertama dari risk assessment adalah mengidentifikasi risiko, di mana proses mengidentifikasi risiko ini melibatkan menentukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko yang mungkin mencegah organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi harus mampu untuk mengidentifikasikan risiko, baik itu di dalam ataupun di luar kontrolnya. Dalam proses identifikasi ini, beberapa faktor harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebab dan akibat dari risiko, ikan risiko, bagaimana tantangan dan peluang yang datang bersama risiko tersebut, dan masih banyak lagi. Tahap selanjutnya dari risk assessment adalah risk analysis, di mana dalam proses ini akan kita pahami bagaimana nature, karakteristik, serta level ancaman dari suatu risiko. Dalam proses analisis ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama adalah probabilitas terjadinya event risiko. Yang kedua adalah bagaimana dampak dari event risiko apabila terjadi dan bagaimana magnitudenya. Ketiga, bagaimana konektivitas dari event risiko. Keempat, bagaimana kompleksitas dari event risiko tersebut. Kelima adalah bagaimana efektivitas dari kontrol yang sudah ada atau kontrol existing. Proses terakhir dari risk assessment adalah risk evaluation, yang mana merupakan suatu proses membandingkan hasil risk analysis dan menentukan risk kriteria untuk menentukan aksi yang harus dilakukan terhadap risiko tertentu. Adapun aksi terhadap risiko ini dapat berupa do nothing, kedua memilih risk treatment, ketiga melakukan analisis lanjutan, keempat membiarkan kontrol existing, dan kelima adalah mempertimbangkan kembali objektif yang dimiliki. Langkah selanjutnya setelah risk assessment adalah risk treatment, di mana setelah risiko berhasil diidentifikasi, dianalisa, dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan treatment terhadap risiko tersebut, yang mana dapat melibatkan proses pertama, formulasi dan pemilihan risk treatment, kedua, merencanakan dan mengimplementasikan risk treatment, ketiga, mengevaluasi keefektifan treatment, keempat, menentukan apakah resiko residu dapat diterima, dan kelima adalah menentukan apakah treatment tambahan perlu dilakukan. Dalam proses risk treatment, terdapat proses selection of risk treatment option, di mana proses ini melibatkan menyeimbangkan antara manfaat potensial yang diterima dibandingkan biaya, tenaga, ataupun dampak negatif dari pelaksanaan treatment. Adapun pilihan umum dalam menangani risiko adalah pertama, menghindari risiko, kedua, menghilangkan sumber risiko, ketiga, mengubah konsekuensi dari risiko, keempat adalah risk sharing, dan kelima adalah mengambil risiko tambahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Setelah opsi risk treatment dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan mengimplementasikan treatment tersebut. Dalam tahap ini perlu dispesifikasikan apa saja yang akan dilaksanakan, sumber daya apa saja yang akan digunakan, apa contingency plan yang ada, apa saja batasan-batasan yang ada, serta siapa yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan treatment ini. Dalam keseluruhan proses manajemen risiko dalam ISO 31000 tahun 2018 perlu dilakukan monitoring dan review, di mana proses ini dilakukan di semua tahapan proses yang mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil, dan pemberian umpan balik. Hasilnya harus dimasukkan ke seluruh kegiatan manajemen, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi. Langkah selanjutnya adalah recording dan reporting, di mana proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Reporting merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dengan memperhatikan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen puncak dan badan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka.